Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sehat. Kiranya kasih Allah Tritunggal senantiasa melingkupi dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Samuel, pasal 12 ayat 20-22. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah Saul diangkat menjadi Raja Israel, Samuel mengakhiri pelayanannya sebagai imam, nabi, dan hakim atas bangsa Israel. Tiba waktunya bagi Samuel untuk mengadakan semacam pidato perpisahan kepada bangsa Israel, yang mengingatkan bangsa Israel supaya selalu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan, seperti pada ayat 14 kalau Bapak Ibu membacanya. Untuk memeterai peringatan dan nasihatnya, Samuel berseru kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan guruh dan hujan. Itu juga Bapak Ibu dapat membaca di ayat 17. Padahal saat itu bukan musim hujan, tetapi musim menuai gandum. Tuhan menunjukkan kekuatan yang besar secara bebas dibandingkan dengan dewa Baal, yaitu dewa guruh dan hujan. Akibatnya bangsa Israel menjadi takut, Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel dibuat takut, dan mereka bertobat dari dosa mereka karena menuntut Samuel memberi mereka seorang raja supaya menjadi seperti bangsa-bangsa lain, maka datanglah kabar baik kepada bangsa Israel. "Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini." Mendengar perkataan Samuel tadi, apa yang menjadi kesan dari Bapak Ibu? Apakah kita merasa betapa mundurnya kabar itu terdengarnya? Bukankah betapa luar biasa mundurnya? Kita mungkin berharap Samuel akan berkata, "Kamu seharusnya takut, karena kamu telah melakukan semua kejahatan ini." Bukankah sudah ada alasan yang bagus untuk takut? Kamu telah melakukan kejahatan besar dengan menuntut adanya raja lain selain Tuhan. Tetapi bukan itu yang dikatakan Samuel, Bapak Ibu. Yang dikatakannya, "Jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini." Samuel melanjutkan perkataannya, Bapak Ibu. "Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Inilah Injil yang disampaikan Samuel. Inilah kabar baiknya. Meskipun kita telah sangat berdosa dan sangat tidak menghormati Tuhan, meskipun kita sekarang telah memiliki seorang raja yang karenanya kita berdosa dan harus dituntut, meskipun tidak ada pembatalan terhadap dosa itu, ataupun terhadap akibat yang menyakitkan yang akan datang, namun tetap ada masa depan, tetap ada harapan, tetap ada belas kasihan. Jangan takut. Jangan takut. Mungkin itu yang mau ditegaskan oleh Samuel kepada kita. Samuel meletakkan dasar atau pondasi Injil yang kokoh dan besar dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 22. Mengapa kita tidak perlu takut meskipun kita telah melakukan semua kejahatan ini?
Karena Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Nya, tidak akan membuang umat-Nya demi nama-Nya yang besar. Karena Tuhan telah berkenan menjadikan kita umat untuk diri-Nya sendiri. Karena Tuhan telah memilih orang-orang Israel sebagai umat-Nya, Dia tidak akan pernah meninggalkan mereka. Pada saat yang sama, karena mereka adalah orang-orang istimewanya, Tuhan sering menghukum mereka karena ketidaktaatan mereka untuk memulihkan hubungan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dasar Injil atau kabar baik bagi kita adalah komitmen Tuhan atas nama-Nya sendiri. Dalam Perjanjian Lama, berkali-kali Tuhan menguatkan kembali umat-Nya bahwa Tuhan mengadakan perjanjian dengan diri-Nya sendiri untuk kepentingan umat-Nya. Tuhan tidak mengikat perjanjiannya dengan manusia. Karena itu, Bapak Ibu, mari kita selalu mengingat hal itu. Jangan sampai iblis terus-menerus mendakwa kita, sampai kita meragukan kasih Allah, meragukan pengampunan Allah, meragukan perhatian, kepedulian Allah kepada kita. Biarlah perkataan Samuel ini selalu terdengar di telinga kita, Bapak Ibu. Jangan takut, meskipun kita telah berdosa. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya demi nama-Nya yang besar. Hal ini seharusnya Bapak Ibu memiliki dua dampak yang besar kepada kita. Pertama, kerendahan hati dari hati yang hancur. Kedua, sukacita yang meluap-luap, sukacita yang gembira. Kerendahan hati karena nilai kita bukanlah dasar dari keselamatan kita. Kebahagiaan karena keselamatan kita sama pastinya dengan kesetiaan Tuhan pada nama-Nya sendiri. Tidak ada yang lebih pasti daripada itu, Bapak Ibu.